Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lala Rahma. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Sebelum kita ke pembelajarannya, kita akan mereview dulu apa itu perkembangan dan apa itu pertumbuhan. Seringkali kita biasa menyebutkan perkembangan dan pertumbuhan itu adalah hal yang sama. Tapi ternyata pertumbuhan dan perkembangan itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Begini perbedaannya. Kalau pertumbuhan itu adalah bentuk perubahan secara fisik. Kalau misalkan manusia terlahir dari seorang bayi. Kemudian bayi tumbuh menjadi balita, balita tumbuh menjadi anak-anak, anak-anak tumbuh menjadi dewasa, dan dewasa tumbuh menjadi orang tua. Sedangkan perkembangan adalah perkembangan secara keseluruhan, perubahan dari mulai fisik dan mental. Ya, baik itu perkembangan otak, perkembangan pola pikir, ya, dan perkembangan yang lainnya. Langsung saja kita simak videonya. Selamat menonton. Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai suatu proses bertambahnya tinggi, berat, dan ukuran dari suatu makhluk hidup, yang semuanya itu bisa diukur dengan menggunakan alat ukur yang disebut auksanometer, serta dapat dituliskan dengan angka. Pada makhluk hidup, pertumbuhan bisa kita lihat dengan memperhatikan bentuk fisik dari makhluk hidup. Kita tentu bisa melihat sebuah pohon yang tadinya pendek kemudian tumbuh menjadi lebih tinggi seiring berjalannya waktu. Pertumbuhan pada manusia. Contoh: bayi, kemudian menjadi balita, balita menjadi anak-anak, anak-anak menjadi remaja, dan remaja menjadi dewasa. Pengertian perkembangan. Perkembangan merupakan sebuah proses perubahan yang terjadi pada makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan tertentu. Perkembangan bersifat kualitatif, artinya tidak dapat diukur dan dinyatakan dalam angka. Contoh dari perkembangan adalah ketika bayi baru lahir, tentu ia belum bisa berbicara. Kemudian secara perlahan ia bisa mengucapkan kata-kata tertentu, sampai akhirnya ia fasih berbicara. Itu adalah contoh dari perkembangan yang terjadi pada manusia. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan tidak dibatasi oleh usia, karena pada usia tua manusia tetap bisa mempelajari bahasa baru. Contoh perkembangan pada makhluk hidup. Pematangan pada sel ovum dan sperma, pematangan hormon-hormon yang ada pada tubuh, pematangan pada pohon yang menghasilkan buah, seperti pada gambar di bawah ini. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan, bertambahnya ukuran seperti panjang, lebar, volume, dan massa. Sedangkan perkembangan, suatu proses menuju kedewasaan, menuju suatu keadaan yang lebih tinggi, lebih teratur, dan lebih kompleks. Pertumbuhan bersifat kuantitatif, perkembangan bersifat kualitatif. Pertumbuhan irreversible, tidak dapat kembali ke keadaan semula, sedangkan perkembangan reversible atau dapat kembali pada keadaan semula. Pertumbuhan dapat diukur dengan menggunakan alat auksanometer, sedangkan perkembangan tidak dapat diukur. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Faktor dari dalam tubuh atau internal. Yang pertama yaitu gen. Gen atau faktor keturunan
berpengaruh kepada pembawaan sifat pada suatu makhluk hidup yang akan diturunkan dari generasi satu menuju generasi yang lain. Gen tentu sangat berpengaruh pada ciri fisik dan juga sifat dari makhluk hidup tersebut. Sebagai contoh, jerapah yang memiliki leher panjang tidak mungkin melahirkan anak yang lehernya pendek, kecuali memang terjadi kesalahan genetik ataupun kelainan. Yang kedua yaitu hormon. Hormon memiliki beragam peranan penting di dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dari makhluk hidup. Sebagai contoh, manusia yang kekurangan hormon pertumbuhan akan mengalami gangguan pertumbuhan, seperti tinggi badan yang tidak bertambah. Faktor internal yang ketiga yaitu makanan atau nutrisi. Makanan tentu amat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Jika makanan yang kita makan adalah makanan yang bergizi dan memiliki nutrisi yang tinggi, pastinya akan berpengaruh kepada pertumbuhan serta kecerdasan kita. Hasilnya akan berbeda bila kita memakan makanan yang nilai nutrisinya rendah. Masa pertumbuhan akan berjalan lamban dan bahkan kita bisa mengalami kekurangan gizi. Faktor dari luar tubuh atau eksternal. Yang pertama yaitu suhu. Agar dapat tumbuh dan berkembang secara normal, makhluk hidup membutuhkan lingkungan dengan tingkat suhu tertentu. Contohnya pada manusia, pertumbuhan dan perkembangan akan terlihat optimal apabila tubuhnya berada pada kisaran suhu 36,5 sampai 37,6 derajat Celcius. Sementara itu, tumbuhan menunjukkan ketergantungan yang lebih terhadap suhu. Contohnya, tumbuhan akan menjadi kering apabila matahari terlalu terik, meski kebutuhan airnya sudah tercukupi. Faktor eksternal yang kedua adalah cahaya. Cahaya sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tumbuhan, karena tumbuhan membutuhkan cahaya matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Faktor eksternal yang ketiga adalah kelembaban, air, dan tanah. Pada intinya, keadaan lingkungan di mana suatu makhluk hidup itu tinggal menjadi faktor penentu yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari makhluk hidup itu. Kelembaban dibutuhkan oleh makhluk hidup seperti lumut dan jamur untuk dapat hidup. Air tidak akan pernah lepas dari makhluk hidup, karena makhluk hidup membutuhkan air untuk minum, mandi, dan sebagai tempat hidup bagi hewan dan tumbuhan tertentu. Tanah menjadi sumber nutrisi dan tempat hidup bagi tumbuhan. Semuanya itu berkaitan dan jika ada satu faktor saja yang kurang, maka bisa berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.